Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecelakaan maut speedboat dan pompong terjadi di perairan Indragiri Hilir. Akibatnya, 3 penumpang dan supir speedboat meninggal dunia pada Minggu malam, 29 Mei 2022. Terkait kecelakaan maut speedboat dan pompong yang sempat menewaskan 3 penumpang dan seorang nahkoda speedboat perairan Sungai Beting, Kecamatan Kuindra, Kabupaten Indragiri Hilir Riau pada Minggu malam kemarin. Pihak Polairut Polres Indragiri Hilir telah melakukan memanggil dan pemeriksaan terhadap 2 saksi pada kejadian tersebut, yakni nahkodai pompong Didi Aswad dan kenek speedboat Deki. Kedua saksi ini dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Polairut Polres Indragiri Hilir pada Senin siang di ruang Gakum Polairut yang berada di Mapolres Indragiri Hilir. Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik, saksi Deki yang merupakan kenek speedboat mengaku bahwa saat itu ia berada di belakang speedboat, sehingga tidak tahu persis awal sampai speedboat dinaikinya menabrak pompong tersebut. Karena kondisi gelap, lalu tiba-tiba mendengar ada suara benturan keras dan speedboatnya langsung terbalik dan tenggelam. Sementara nahkoda pompong, Didi Aswad, dalam keterangannya, ia menjelaskan bahwa pada malam itu, sebelum terjadinya tabrakan, ia mengakui sudah memberikan kode dengan menghidupkan lampu senter. Ia mengetahui dan melihat adanya speedboat di depannya, bahkan sempat memperlahan dan mematikan mesin pompongnya. Namun speedboat tidak melihat dan menabrak pompong tersebut. Di dalam pompong kebetulan ada 3 orang, satu ibu saya dan satu tetangga saya juga ikut saya. Kami kan pergi di pembelahan pagi, terus sorenya kami pulang itu memang agak sudah kemalaman. Kami berangkat dari pembelahan sekitar pukul 6. Mau balik ke Sungai Biak ya? Iya, pukul 6 berangkat dari pembelahan, sampai Medan sekitar setengah 8. Jadi pas itu saya dari jauh sudah melihat dan tahu posisi ada boot, dan saya memberi kode sebentar bahwa ada orang gitu kan. Tapi saya memberi kode, setelah saya memberi kode, saya menurunkan gas mesin saya, bahkan saya matikan mesin untuk menghindari jangan ada kecelakaan gitu kan. Tapi tiba-tiba boot itu datang terus menghantam saya. Ya, jadi kecelakaan itu langsung ya bootnya hancur dan sempat si korban dipindahkan ke pompong saya. Dan semuanya saya masukkan ke pompong saya, dan saya juga menolong teman saya, menolong si korban. Dan selanjutnya saya membawa speedboat itu ke pinggir untuk lebih mudah untuk menyelamatkan yang lain gitu kan. Setelah itu saya meminta bantuan ke Sungai Tiring, kepada teman saya minta bantuan untuk pertolongan. Ada kejadian itu kan, saya minta bantuan sama teman saya di Sungai Tiring. Setelah itu datanglah 3 atau 2 pompong yang datang membantu mengangkut si korban, membawa ke Sungai Tiring. Setelah selesai itu dibawa semua orang dan tertinggal saya di situ lagi sendiri, satu motor saya saja. Dalam keadaan air banyak untuk motor saya. Pompong apa sempat karam juga? Tidak? Sempat karam tuh enggak, cuman airnya masuk terus karena di bawah pakal itu terbuka gitu kan, jadi air masuk terus. Yang dihantam pompong apa yang mana? Yang dihantam itu sebelah depan, sebelah kirinya. Jadi buat itu langsung terbalik ya? Iya, itu. Jadi abang yang menolong pertama tuh? Ya, yang menolong pertama saya. Saya memasukkan jenazah, langsung korban yang lain juga kan. Langsung saya bawa ke pinggir, saya tolong dulu. Terus setelah itu baru saya minta bantuan ke Sungai Tiring. Setelah datang bantuan, sudah selesai semua, saya ya menunggu sih ya kalau saya dicari begitu lagi kan. Tapi ternyata nggak ada yang cari. Kemudian di pompong saya itu ibu dan teman saya itu lagi shock. Jadi saya pikir ya pulang aja lah semampunya pompong ini berjalan. Tapi akhirnya kami sampai ke rumah. Si teman saya dan ibu saya sudah nyampe rumah, saya pun nyampe rumah. Setelah itu saya mau ganti baju, ganti pakaian lah.
setelah ganti pakaian rencana saya mau ke Singkiring lagi. Nah, selanjutnya kan untuk biar ditanya apa bentuknya, terus minta keterangan juga gitu kan. Dari Indragiri Hilir, Superto, tim Riau Raya TV melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali dapat kabar berita yang menggembirakan. Riau Raya TV sudah mengudara. Selamat dan sukses. Mudah-mudahan ini kreativitas ini memang sangat menjanjikan dan juga memberikan informasi-informasi yang perlu bagi kita semua. Dan sekaligus tentu sebagai hiburan ya Pak. Terima kasih. Selamat dan sukses. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riau Raya TV. Oke. Dua remaja laki-laki yang masih berstatus pelajar ini dibekuk Polsek Bukit Raya usai motor yang dikendarainya ditendang petugas parkir hingga terjatuh di Jalan Arifin Ahmad, tepatnya di depan Istana Bayi Pekanbaru, Sabtu 28 Mei 2022. Keduanya nekat menjamret gelang emas seberat 2 gram milik ibu muda yang lagi berkendara menggunakan sepeda motor. Keberadaan tukang parkir tak hanya membantu warga untuk mengatur kendaraan saat parkir, namun, tukang parkir satu ini justru mendapat pujian warganet. Pasalnya, tukang parkir di sebuah toko peralatan bayi di Jalan Arifin Ahmad, Pekanbaru ini membantu menggagalkan aksi kriminal saat terjadinya di depan matanya. Dilansir dari akun Instagram PKU Kehilangan Minggu 29 Mei 2022, seorang tukang parkir menggagalkan aksi penjamretan yang dilakukan oleh 2 orang pelajar berinisial YA 16 tahun dan IR 17 tahun pada Sabtu 28 Mei 2022. Aksi heroik tersebut terekam dalam dashcam sebuah mobil yang hendak keluar dari parkiran. Awalnya terlihat seorang pria dengan rompi parkir membantu pengendara mobil untuk keluar dari lokasi parkiran menuju jalan raya. Saat mobil sudah mengarah ke jalan raya, pria yang mengenakan rompi parkir itu berpaling ke arah kiri. Tak lama terlihat sebuah sepeda motor hitam yang dikendarai 2 orang pria melaju di dekatnya. Tukang parkir tersebut langsung menendang motor itu. Motor tersebut sempat oleng ke median jalan. Namun aksi tukang parkir ini tak berhenti sampai di situ. Dirinya kembali mengejar pelaku jambret tersebut dan kembali menendang sepeda motornya. Motor tersebut lalu terjatuh di median jalan, sedangkan kedua pengendara lain ke ruas jalan lainnya. Tukang parkir tersebut lalu meminggirkan sepeda motor pelaku ke area parkir ruko dan dibantu seorang tukang parkir lainnya. Pada slide kedua postingan, pemilik akun mengunggah sebuah video rekaman amatir yang menunjukkan 2 orang yang diduga pelaku jambret yang telah tertangkap. Kedua pelaku yang berhasil diamankan di Jalan Rawa Indah, tak jauh dari lokasi kejadian oleh petugas keamanan toko tersebut, digelandang masuk ke dalam mobil polisi. Aksi heroik petugas parkir ini mendapat banyak pujian dari warganet di kolom komentar. Jelaskan dari Polsek Bukit Raya, ini ada 2 TSK, inisial YG, satu lagi Y. Ini bukan kebenaran ya, tertangkap dalam kasus curat 365 di daerah Jalan Arifin Ahmad. Status ini merupakan masih pelajar di salah satu sekolah di Pekanbaru. Tersangka ini melakukan beberapa kali tindak pidana. Yang tertangkap ya terakhir yang di Arifin Ahmad, sebelumnya juga melakukan di daerah Tenayan, Kecamatan Tampan, dan di Payus Kaki. Untuk BB yang dapat yang terakhir ini gelang lebih kurang 2 gram. Kalau sebelumnya BB dari pengakuan pemeriksa itu ada beberapa handphone dan beberapa uang. Tersangka berdomisili di Pekanbaru. Motif mereka melakukan jambret ya
dari hasil juga kita belum kita cek untuk hasil lab apakah ada indikasi narkoba. Tapi untuk sementara kebutuhan mereka belum memperdalam sedalam itu ya, karena mungkin kalau masalah untuk sekolah kalau nggak mampu kan ada dana BOS ya. Mungkin untuk kebutuhan ya namanya anak-anak remaja ini mungkin perlu di warnet, perlu untuk ya mungkin untuk beli paket atau dengan minyak kendaraannya. Kita belum mau perdalam sama itu karena kalau dari sekolah mungkin kan ada dana BOS. Di tempat TKP lain untuk sementara dari pemeriksaan kita lakukan, mereka berdua saja. Berdua TKP-nya di beda kecamatan, di luar kecamatan Bukit Raya. Di kecamatan Bukit Raya ini pun mereka ada sekitar beberapa tempat. Jalan Parit Indah, Jalan Labersa, habis itu Arifin Ahmad, satu lagi Kelapa Sawit. Untuk di Bukit Raya. Dan yang 4 tadi itu memang termasuk istilahnya yang tingkat tindak pidananya termasuk rawan. Tim Riau Raya TV melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haja Nur Afni MPD, Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Pekanbaru, mengucapkan tahniah atas mengudaranya dan on-airnya Riau Raya Televisi dan TV Ocu melalui frekuensi satelit. Kini siarannya sudah bisa ditonton oleh seluruh masyarakat Riau, nasional, hingga mancanegara melalui parabola, TV kabel, dan HP Android. Semoga tayangan Riau Raya Televisi bisa menambah referensi, berita dan publikasi Riau secara nasional. Pucuk kuntum di tengah telaga, pucuk tumbuh hanya sedikit. Tahniah kami ucapkan atas on-airnya Riau Raya Televisi dan TV Ocu melalui frekuensi satelit. Sekali lagi, selamat kepada Riau Raya Televisi dari Riau Menyapa Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlihat banyaknya warga yang berbondong-bondong datang ke Pasar Selasa dengan membawa jerigen kosong. Pasalnya, hanya dengan membawa fotokopi KTP, warga Kecamatan Bina Widya Pekanbaru bisa mendapatkan minyak goreng curah dengan harga Rp14.500 per kilogramnya. Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UMKM Provinsi Riau bekerja sama dengan PT Raja Wali Nusantara Indonesia Cabang Pekanbaru melakukan operasi pasar minyak goreng curah program pemerintah di Pasar Selasa Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Bina Widya, Pekanbaru, Selasa 31 Mei 2022. Kabid Perdagangan Disperindakom UKM Provinsi Riau, Lisda Erni, mengatakan program operasi pasar minyak goreng curah ini merupakan kerjasama dengan PT RNI, salah satu BUMN yang ditugaskan mendistribusikan minyak goreng. Jadi kami bekerja sama dengan pihak RNI, salah satu BUMN yang ditugaskan untuk pendistribusian minyak goreng, mengadakan operasi pasar murah, operasi pasar guna untuk membantu masyarakat yang mungkin sekarang kan harga minyak goreng kemasan baik sederhana dan premium kan mengikuti pasar. Jadi dengan adanya minyak goreng curah ini kan mereka masyarakat terbantu karena harganya di bawah dari harga kemasan sederhana dan premium tersebut. Hari ini kita 7,5 ton. Dan kita masyarakat umum, pasaran ini makanya kita adakan di pasar rakyat tradisional. Syaratnya hanya membawa KTP saja. Dibatasi nggak, Bu? Nggak ada. Nggak ada. Ini nantinya akan dilakukan sampai kapan, Bu, operasi? Ini hari ini aja ya, 1 hari ini aja. Nanti kita menunggu lagi nanti dari pihak Raja Wali Nusindo
apakah mungkin kedepannya akan diadakan di mananya. Ini hanya di sini dulu. Ya. Berapa Bu per liternya atau per kilogramnya berapa? Per kilonya dijual 14.500. Yang ditentukan kan kemarin 15.500 per kilogram. Kita sih tetap melakukan turun, kita penetrasi pasar dengan Satgas Pangan yang terdiri dari Krimsus dari Polda, kita sendiri, Biro Ekonomi, dan bidang pengawasan dari Disperindak. Selain itu, perdistribusian minyak goreng curah ini diharapkan dapat membantu warga Pekanbaru. Dijelaskannya, pada operasi kali ini, Disperindak.com UKM Riau mendistribusikan sekitar 7,5 ton minyak goreng curah seharga Rp14.500 per kilogramnya dengan sasaran masyarakat umum. Menurut Lisda Erni, untuk membeli minyak goreng, pihaknya tidak membatasi masyarakat dalam membeli. Petugas memberikan kelonggaran kepada warga untuk membeli minyak goreng sesuai kebutuhan masing-masing. Sementara itu, puluhan ibu-ibu pengunjung pasar yang melihat operasi pasar tersebut langsung berkerumunan untuk membeli minyak goreng curah. Mereka rela mengantri demi mendapatkan minyak goreng. Sebagian dari mereka yang kebetulan tidak membawa jerigen langsung membelinya di toko terdekat. Sebelum minyak diisi, petugas meminta pembeli untuk antri dan mendaftar di meja petugas dengan syarat membawa KTP atau fotokopinya. Menurut seorang ibu rumah tangga bernama Nur Afni, program minyak goreng murah ini sangat membantu masyarakat. Katanya di saat harga minyak goreng yang melambung tinggi akhir-akhir ini, keberadaan minyak goreng curah yang murah saat dicari masyarakat, apalagi bagi kaum pedagang kecil. Tim Riau Raya TV melaporkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Adi Putra Asya, and as the representative of Indonesian's international students, I would like to say congratulations for the official international launch of Riau Raya TV and TV Ochu. Now, everyone can watch Riau Raya TV and TV Ochu wherever you are and whenever you are. And I hope these two channels fulfill their slogan, Dari Riau Menyapa Dunia. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berikut berita 10 hari ini. Saya Mikel Masyuri undur diri. Sampai jumpa.